Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Kurnadia dengan NIM 51111812225. Saya akan mempresentasikan mengenai usulan proposal penelitian yang berjudul pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada industri air minum dalam kemasan atau AMDK di Kabupaten Subang. Baik, untuk yang pertama ada pembahasannya. Pembahasannya itu adalah latar belakang identifikasi masalah, maksud dan tujuan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan terakhir ada lokasi dan waktu penelitian. Baik, untuk yang pertama ialah latar belakang dan identifikasi masalah. Untuk latar belakang, itu persediaan air yang cukup dalam tubuh manusia itu bertujuan untuk menjaga kesegaran dan kebugaran jasmani. Itu menurut Prasetya dan Sari pada tahun 2014. Nah, di sini tuh cairan tubuh itu berpotensi meningkat apabila aktivitasnya terlampau padat. Untuk pria dibutuhkan minimal sebanyak 2,5 liter dan untuk wanita itu sekitar 2,3 liter. Itu menurut chaqua.com. Nah, lalu ada peningkatan biaya air bersih. Nah, menurut IWI atau Indonesian Water Institute itu selama COVID-19 ini berlaku pada tahun 2019 itu adanya peningkatan konsumsi air bersih. Jadi terutama pada masyarakat di perkotaan, mereka melakukan aktivitas yang sangat padat dan membutuhkan perlindungan diri dan pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi mereka harus banyak mengkonsumsi air mineral. Lalu selanjutnya, menurut industri.kontan.co.id pada tahun 2020 itu adanya penurunan pertumbuhan industri AMDK di tahun 2020 yang mencapai sekitar 7%. Nah, yang mana di sebelumnya itu pertumbuhannya itu hingga 8 sampai 9%, mencapai 8 sampai 9%. Nah, untuk tahun 2020 hanya 29 miliar liter saja, sedangkan tahun 2019 mencapai 30 miliar liter. Lalu, dengan adanya fenomena penurunan hingga 7% ini dapat diindikasikan bahwa AMDK menghadapi masalah loyalitas pelanggan. Selanjutnya, latar belakangnya itu penelitian terdahulu yaitu ada ya dari Simatupang dan Purba, ada dari Nurul Mulyadi dan Mulyo Wahyudi 2019, ada Pangestu dan Iskandar 2017, dan ada Sakti pada tahun 2016. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Untuk yang pertama, identifikasi masalahnya ialah apakah citra merek berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan ya AMDK di Kabupaten Subang. Yang kedua, apakah citra merek berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan AMDK di Kabupaten Subang. Lalu yang ketiga ada apakah kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan AMDK di Kabupaten Subang. Dan yang terakhir itu apakah kepuasan pelanggan berperan dalam memediasi pengaruh dimensi citra merek terhadap loyalitas pelanggan AMDK di Kabupaten Subang. Lalu selanjutnya ada maksud, tujuan, dan kegunaannya. Untuk yang pertama ada maksud penelitian. Nah, maksud penelitian itu menganalisis hubungan mengenai pengaruh citra merek, loyalitas pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Dan dipedomani dari penelitian Samuel dan Wibisono 2019. Lalu ada tujuan penelitiannya. Lalu yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan AMDK Kabupaten Subang, untuk menganalisis, yang kedua untuk menganalisis citra merek terhadap loyalitas pelanggan AMDK di Kabupaten Subang, yang ketiga untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan AMDK di Kabupaten Subang, dan yang terakhir untuk menganalisis
meningkatkan kepuasan pelanggan dan memediasi pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya ada kegunaan penelitian. Nah, yang pertama itu kegunaan akademiknya. Jadi hasil penelitian itu diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang diutamakan untuk peneliti di bidang pemasaran, dalam ilmu pemasaran. Dengan pendekatan kuantitatif dilandasi pendekatan deduktif. Nah, penelitian itu diusulkan untuk menganalisis hubungan antara variabel dimensi citra merek, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan dengan konsumen AMDK di Kabupaten Subang sebagai objek penelitiannya. Lalu selanjutnya ada kegunaan praktisnya. Dengan penurunan signifikan hingga 7% ini, hal ini tuh adanya penurunan permintaan untuk para pengelola industri MDK dapat berupaya meningkatkan citra merek untuk mendorong peningkatan kepuasan pelanggan yang diikuti oleh peningkatan loyalitas pelanggan. Nah, hasil penelitian itu diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat yang dapat dijadikan sebagai dasar informasi dalam perencanaan strategi pemasarannya. Selanjutnya ada kerangka penelitiannya. Dalam kerangka penelitian ini, menurut Manik tahun 2020 itu serangkaian asosiasi persepsi yang ada di benak konsumen terhadap suatu merek pada umumnya terorganisasi menjadi suatu makna. Lalu terdapat 3 dimensi menurut Samuel dan Wibisono pada tahun 2019. Yang pertama ada dimensi strength. Dimensi strength itu informasi produk yang masuk ke dalam ingatan konsumen dan bagaimana konsumen mengelola informasi tersebut. Dimensi yang kedua ialah favorability, di mana konsumen yakin bahwa produk tersebut dapat memuaskan keinginannya sehingga tercipta suatu sikap yang positif terhadap suatu merek. Lalu yang terakhir ada uniqueness, merupakan tingkat keunikan merek yang bersifat kompetitif dan berkejutan sehingga menarik pelanggan untuk membeli. Lalu penelitian Wibisono itu menyatakan bahwa citra merek dan dimensi strength, favorability, dan uniqueness itu berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Maka dihasilkanlah hipotesis pertama, yaitu hipotesis poin A, yaitu strength berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. H1B favorability berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, uniqueness berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya itu loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan itu merupakan situasi di mana pelanggan konsisten membelanjakan seluruh anggaran yang ada untuk membeli produk atau jasa dari penjual yang sama. Nah, ketiga dimensi tadi itu yang citra merek itu tuh strength, favorability, dan uniqueness itu dinyatakan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan menurut Tama dan Suwardi pada tahun 2017. Maka muncullah hipotesis yang kedua, yaitu yang strength berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, H2B favorability berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, H2C uniqueness berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga ada menurut Dukta 2008 mendefinisikan kepuasan pelanggan adalah satisfied customer, inferred business, and dissatisfied customer, impaired business. Itu memunculkan H3 di mana kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Lalu loyalitas didefinisikan hubungan erat di mana konsumen dengan produsen bertujuan untuk melanjutkan hubungan komitmen dalam jangka panjang. Itu menurut Huma Ahmed dan Hawaja tahun 2020. Lalu kepuasan pelanggan pula memediasi citra merek terhadap loyalitas pelanggan. Pernyataan ini didasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Wardana tahun 2015 dan memunculkan H4A, keputusan pelanggan berperan dalam memediasi pengaruh dimensi strength pada loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya ini ada model konseptual. Untuk
ini tuh ada citra merek X dengan dimensi strength, favorability, dan uniqueness. Lalu ada kepuasan pelanggan sebagai variabel Y dan loyalitas pelanggan sebagai variabel Z. Lalu untuk operasional variabelnya, di sini ada 3 variabel yaitu citra merek, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Untuk citra merek dengan 3 dimensi yaitu strength dengan indikator keseluruhan fungsi fasilitas produk, lalu ada penampilan fisik, lalu ada harga produk, ada penampilan fasilitas pendukung, lalu ada cakupan pasar. Untuk indikator favorability ada kemudahan pengucapan merek, kemampuan merek yang mudah diingat, lalu kemampuan merek yang menjadi kesukaan pelanggan, lalu ada uniqueness. Nah, di uniqueness itu ada indikatornya yaitu pembeda, atribut pembeda, variasi penampilan, dan fisik produk. Nah, untuk kepuasan pelanggan memiliki indikator persepsi kerja, kesesuaian harapan, lalu ada penilaian pelanggan, dan kepuasan total. Dan untuk yang terakhir yaitu loyalitas pelanggan ialah pengukuran perilaku, pengukuran biaya, pengukuran kepuasan, pengukuran kesukaan, dan pengukuran komitmen. Lalu selanjutnya ada metode penelitiannya. Untuk metode penelitian, yang pertama ada populasi dan sampel, yaitu populasinya itu di konsumen AMDK di Kabupaten Subang, lalu laki-laki dan perempuan yang berusia minimal 17 tahun. Kenapa 17 tahun? Karena dianggap masyarakat yang berumur 17 tahun sudah dianggap matang secara hukum dan mereka memiliki identitas sendiri dan bertanggung jawab atas komitmennya. Lalu lokusnya berada di Kabupaten Subang. Mengapa pemilihan lokusnya ada di Kabupaten Subang? Karena dengan 30 kecamatan yang berada di Kabupaten Subang, saya merasa di Kabupaten Subang pun menjadi salah satu wilayah yang luas dan memiliki potensi yang tinggi dalam konsumsi air minum dalam kemasan. Nah, salah satunya itu seperti misalkan pariwisata di Kabupaten Subang yang cukup banyak, yang berbagai jenis sektor yang mungkin mohon maaf, yang berbagai jenis berbagai jenis pariwisatanya seperti perkebunan teh, air terjun, sumber air panas, pantai, dan adanya pabrik PT Tirta Investa di Cisalak, Subang. Itu salah satu pabrik Danone Aqua yang bisa menghasilkan 12.000 liter per harinya. Lalu ada jenis dan sumber datanya. Dengan penelitian ini ada pendekatan kuantitatif dengan menguantitatifkan data kualitatif sehingga data yang diperoleh itu berupa angka. Lalu yang kedua ada menggunakan data primer dikumpulkan sendiri dan langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian, itu menurut Sugiono 2018. Lalu sumber data itu sebagai unit analisis yang sesuai dengan karakteristik sampel penelitian itu diperoleh dari kuesioner dari respondennya. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Untuk teknik pengumpulan datanya itu data direncanakan dikumpulkan selama 2 minggu. Nah, jadi konsumen AMDK di Kabupaten Subang tuh sebagai responden dengan mempertimbangkan daya tarik dan tingkat kepopuleran konsumen AMDK. Lalu adanya pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan program Statistical Package for Social Science atau SPSS versi 26. Nah, itu
Di sini tuh pengujian validitasnya tuh pengujian validitas angket itu dapat dilakukan menggunakan produk korelasi produk momen atau korelasi Pearson. Nah, lalu ada pengukuran reliabilitas itu pengukuran Hornbach, di mana koefisien yang menunjukkan seberapa baik poin dalam suatu instrumen berkorelasi secara positif satu sama lain. Lalu ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data itu, yang pertama ada pengkodean data, di mana pemberian nomor atas informasi, ada pemasukan data, setelah diberi kode, pemasukan data ke dalam database melalui software. Lalu ada pengeditan data, memeriksa, menemukan, dan menindaklanjuti data yang hilang, tidak logis, tidak konsisten, ataupun tidak sah. Lalu ada transformasi data, proses mengubah data dari nilai kuantitatif menjadi nilai lain. Selanjutnya, ada metode penelitian selanjutnya adalah teknik analisis data selanjutnya, yaitu ada regresi ganda. Yang terdapat 10 hipotesis, 3 hipotesis pertama, 3 hipotesis kedua, 3 hipotesis ketiga itu melakukan diuji oleh regresi berganda. Lalu ada 3 hipotesis keempat itu regresi berganda dan uji Sobel. Nah, pada penelitian ini tuh analisis yang digunakan untuk menjawab identifikasi masalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, untuk lalu ada uji asumsi klasik. Di sini tuh untuk regresi berganda itu untuk mengetahui mengetahui pengaruh dari citra merek terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Lalu ada uji uji normalitas itu pengujian yang menguji variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Tidak ada multikolinearitas itu apakah ditemukan adanya korelasi antar dua atau lebih variabel independen. Lalu ada uji heteroskedastisitas itu menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Lalu ada uji hipotesis, menentukan secara akurat apakah hipotesis alternatif atau HA dapat diterima dengan cara menolak hipotesis 0 atau H0. Selanjutnya, rencana jadwal kegiatan penelitian rutinnya itu yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2021 hingga Februari 2022 dan dilaksanakan sidang pada tanggal 5 April. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya masih mencoba yang terbaik untuk belajar. Terima kasih untuk dosen pembimbing dan dosen penguji serta administrasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.